Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang platform pencatatan keuangan UMKM dengan AI Cash Flow Prediction. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Bimo Anggawi Sadikin dari Teknik Elektro dengan NIM 11129000005 dan sebelah saya ada. Perkenalkan, saya Adinda Syadila dari Teknik Sipil dengan NIM 12129000009. Oke, pertama adalah latar belakang. Tujuan dari platform ini hadir untuk menjawab masalah mendasar yang dihadapi para UMKM dalam mengelola keuangan mereka. Masalah utamanya pencatatan masih manual dengan buku catatan fisik atau spreadsheet. Tantangannya pemahaman dan perencanaan arus kas UMKM seringkali hanya fokus pada laba rugi tapi gagal mengantisipasi pola arus masuk dan keluar uang yang dapat menyebabkan krisis likuiditas situasi atau bisnis mengalami kekurangan uang tunai. Selanjutnya terdapat peluang bisnis yang sangat besar dan strategis, yaitu dengan cara kesadaran digitalisasi, karena terdapat permintaan nyata untuk solusi all-in-one yang terjangkau yang tidak hanya mencatat tetapi juga memberikan kecerdasan untuk mengambil keputusan. Kemajuan ekosistem digital seperti ketersediaan API terbuka dari perbankan, e-commerce, dan dompet digital memungkinkan integrasi dan keuangan secara real-time. Sebagian UMKM kini telah menjadi bagian aktif dari ekosistem digital. Data Otorisasi Jasa Keuangan OJK 2023 mencatat bahwa 93% UMKM telah menggunakan setidaknya satu bentuk pembayaran digital. Data dari Deloitte tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 12% UMKM yang mampu mengolah data transaksi digital mereka menjadi insight bisnis yang berguna. Rumusan masalahnya, solusi digital dirancang untuk secara spesifik menjawab permasalahan dengan mentransmisi data transaksi digital yang sudah ada menjadi sistem pencatatan otomatis, dashboard yang mudah dipahami, dan prediksi arus kas cerdas yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi UMKM. Tujuan dari manfaat proyek ini adalah mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pencatatan keuangan yang selama ini manual dan masih berantakan. Platform ini bertujuan menghilangkan ketergantungan pada buku catatan fisik dan spreadsheet yang rentan dengan kesalahan penulisan. Selanjutnya, QRIS, Marketplace, bank, dompet digital untuk menarik dan mencatat setiap transaksi secara real-time dan otomatis. Tujuan kedua adalah memberikan visibilitas dan pemahaman instan tentang kesehatan bisnis melalui dashboard yang dirancang visualisasi dan mudah dipahami. Pelaku UMKM diharapkan dapat langsung melihat gambaran utuh kondisi keuangan mereka mulai dari arus kas, laba rugi, hingga status piutang dan stok tanpa perlu keahlian akuntansi khusus. Analisis kebutuhan. Platform ini melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kebutuhan yang berbeda. Pengguna utamanya adalah pelaku atau pemilik UMKM yang merupakan aktor inti dengan kebutuhan mendesak untuk menyederhanakan pencatatan keuangan dan mendapatkan prediksi arus kas tanpa keahlian khusus. Platform juga berinteraksi dengan stakeholder eksternal yang membentuk ekosistemnya seperti penyedia layanan digital atau bank, e-commerce, dompet digital yang menjadi sumber data melalui integrasi API, institusi keuangan, bank atau fintech lending sebagai calon mitra yang tertarik pada data kesehatan bisnis. Keterbatasan utama dalam mengimplementasikan solusi ini adalah
Masih adanya kesenjangan digital di sebagian UMKM, khususnya yang berusia lebih tua atau berada di daerah terpencil, di mana literasi dan infrastruktur teknologi mungkin masih terbatas. Di sisi lain, peluang yang terbuka sangat lebar, didorong oleh tingginya adopsi pembayaran digital 93% menurut OJK tahun 2023 dan kemudahan akses API dari perbankan serta platform e-commerce yang memungkinkan integrasi data secara real-time. Tantangan implementasi tidak hanya teknis tetapi juga edukatif, bagaimana merancang antarmuka yang sangat sederhana sehingga mudah digunakan oleh semua lapisan UMKM, serta bagaimana membangun model prediksi AI yang akurat meski dengan data transaksi yang mungkin tidak lengkap atau tidak terstruktur. Platform ini ada dua kategori. Platform ini didesain dengan dua kategori kebutuhan teknis. Kebutuhan fungsionalnya seperti mengintegrasikan dan mengotomatisasi pengumpulan data dari berbagai sumber transaksi digital, merekam dan mengelola data keuangan dasar atau transaksi utang piutang stok barang dalam satu dashboard. Kebutuhan non-fungsionalnya menentukan bagaimana sistem harus beroperasi yang meliputi kemudahan penggunaan atau usability dengan antarmuka yang sangat intuitif bagi pengguna awam, keamanan atau security yang ketat untuk melindungi data keuangan sensitif. Ketersediaan tinggi atau availability dengan waktu operasi hampir 24 jam, kinerja atau performance yang cepat dalam memproses data dan menghasilkan insight, serta kemampuan integrasi yang baik dengan API pihak ketiga dan skalabilitas untuk menampung pertumbuhan data pengguna. Next, selanjutnya ada konsep atau desain solusi. Platform buku warung pintar dirancang sebagai respon digital yang dialami mayoritas UMKM di Indonesia. Meskipun 93% telah menggunakan pembayaran digital OJK pada tahun 2023, 85% masih mengandalkan pencatatan keuangan manual yang rawan error dan tidak efisien, sehingga sering menghadapi krisis likuiditas akibat ketidakmampuan memprediksi arus kas. Rumusan masalah intinya adalah bagaimana mengubah data transaksi digital yang sudah ada menjadi sistem keuangan otomatis, mudah dipahami, dan proaktif. Tujuan pengembangannya adalah menciptakan platform yang serba ada, banyak fitur. Anggaran dana sebesar 2,8 miliar dialokasikan secara proporsional untuk pengembangan produk 45%, operasional tim 30%, akuisisi pengguna 15%, dan cadangan 10%, dengan proyeksi mencapai 200.000 pengguna aktif dan valuasi 150 sampai 200 miliar dalam 3 tahun. Selanjutnya ada gambaran umum solusi. Buku Warung Pintar adalah platform manajemen keuangan berbasis SaaS yang berfungsi sebagai asisten keuangan virtual cerdas bagi UMKM. 5 layanan inti terintegrasi dalam satu aplikasi sederhana. Pertama, sistem pencatatan otomatis yang terhubung dengan berbagai sumber transaksi digital pengguna seperti akun bank, dompet digital seperti GoPay, OVO atau Dana, QRIS, dan Marketplace, Tokopedia atau Shopee untuk menarik dan mencatat setiap transaksi secara real-time tanpa input manual. Yang kedua, dashboard keuangan visual yang mengolah data tersebut menjadi tampilan grafis intuitif yang mudah dipahami, menampilkan informasi penting seperti arus kas, posisi utang, piutang, kesehatan bisnis, dan peringatan stok menipis. Yang ketiga adalah pembeda utama, mode prediksi arus kas berbasis AI yang menganalisis pola transaksi historis untuk memproyeksikan arus kas 30-90 hari ke depan, memberikan peringatan dini tentang potensi defisit likuiditas, serta merekomendasikan tindakan spesifik seperti waktu optimal untuk menagih piutang atau menunda pembelian modal. Yang keempat, pelacak utang piutang pintar. Sistem ini mencatat dan mengelola semua utang serta piutang di satu tempat. Fitur ini secara otomatis mengirim pengingat via chat atau notifikasi saat jatuh tempo mendekat.
mengurangi risiko piutang macet dan mengatur prioritas pembayaran. Yang terakhir, kelima, generator laporan satu klik. Pengguna dapat menghasilkan laporan keuangan standar seperti laba rugi dan arus kas hanya dengan satu klik. Laporan siap pakai ini dapat diekspor sebagai PDF atau Excel untuk keperluan internal, pinjaman atau konsultasi dengan ahli. Lanjut. Teknologi yang digunakan ada 5. Yang pertama ada AI atau ML. Model platform ini menggunakan model machine learning untuk time series prediction atau memprediksi arus kas dan klasifikasi otomatis. Yang kedua ada web atau mobile app. Antarmuka utama dibangun sebagai progressive web atau PWA menggunakan React.js dengan TypeScript. Cloud infrastruktur inti berjalan di Google Cloud Platform atau GCP untuk layanan seperti Cloud Run, Serverless Containers, Cloud SQL, Database Manager, dan BigQuery untuk analitik data. Firebase digunakan secara spesifik untuk autentikasi pengguna dan notifikasi push. Database relasional utama adalah PostgreSQL untuk menyimpan semua data transaksi pengguna dan katalog yang membutuhkan integritas tinggi. Selanjutnya ada diagram alur atau flowchart. Jadi di sini admin atau pemilik itu dia bisa menginput barang, melihat barang, edit barang, terus dia bisa laporan penjualan. Dan kasir ini di sini dia bisa melakukan stok, terus input transaksi penjualan, terus sama cetak struk atau nota penjualan. Tantangan dan resiko. Ancaman keamanan data dan privasi di dalam dunia teknologi pasti memiliki resiko tinggi kebocoran data karena mengelola informasi finansial sensitif jutaan UMKM. Serangan seperti data breach, phishing, atau ransomware. Platform ini beresiko menciptakan ketergantungan UMKM yang bergantung sepenuhnya pada sistem otomatis akan lumpuh jika terjadi downtime berkepanjangan. Gangguan server atau saat perusahaan penyedia tutup. Masalah teknis seperti bug dalam algoritma klarifikasi AI dapat menyebabkan kesalahan kategorisasi massal yang mengacaukan laporan keuangan. Solusi digital beresiko memperlebar kesenjangan antara UMKM yang melek teknologi dengan yang tidak. Rendah atau di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Mungkin kesulitan menggunakan platform ini. Algoritma prediksi arus kas dan klasifikasi transaksi beresiko mengandung bias sistemik yang dapat merugikan kelompok tertentu. Lalu ada analisis dampak sosial dan resiko. Platform ini membuat teknologi canggih jadi terjangkau untuk semua pelaku UMKM dengan versi gratis untuk fitur dasar dan versi premium. Aplikasi bisa dipakai siapa saja sehingga mudah diakses. Aplikasi ini menghemat waktu dan tenaga, tidak perlu mencatat manual di buku atau Excel, transaksi langsung tercatat otomatis sehingga bisa hemat waktu. Dampak masyarakat dapat manfaat dengan laporan keuangan yang rapi dari aplikasi. UMKM lebih mudah dapat pinjaman bank dengan bunga yang wajar. Selanjutnya ada rencana implementasi pada bulan pertama, yaitu ada persiapan dan desain. Riset kebutuhan penggunaan buat wireframe dan desain UI UX, desain struktur dan database. Itu terdapat waktu 4 minggu. Terus pada bulan kedua sampai bulan ketiga ada pengembangan inti, yaitu dengan bangun backend and API buat aplikasi untuk pemilik atau kasir, kembangkan aplikasi pelanggan, terus ada integrasi modul dasar, itu terdapat waktunya 8 minggu. Selanjutnya pada bulan keempat ada testing dan penyempurnaan.
yaitu testing internal dan perbaikan bug. Terus ada UAT dengan penggunaan nyata, dan optimasi performa, itu waktunya 4 minggu. Selanjutnya pada bulan kelima itu ada peluncuran dan support, yaitu deployment ke server, upload ke Play Store atau App Store, terus monitoring dan dukungan awal, lalu ada kumpulkan feedback, itu waktunya pun 4 minggu. Selanjutnya ada pembagian tugas tim, yaitu ada struktur timnya ada 7 orang. Project manager itu terdapat 1 orang, yaitu mengatur timeline, koordinasi antar divisi, komunikasi dengan stakeholder, menyelesaikan bulking isu. Terus ada UI UX designer, itu 1 orang, design user interface, design system and style guide, buat prototype interaktif. Selanjutnya ada backend developer, itu terdapat 2 orang, business logic implementation, unit testing, security implementation. Selanjutnya ada frontend developer, itu terdapat 2 orang, yaitu tugasnya dashboard analistik, laporan lengkap, user management, develop web atau aplikasi. Selanjutnya ada quality asuransi engineering, itu terdapat 1 orang, yaitu dengan membuat test plan dan test cases, UAT, koordinasi, compatibility, deficit, performance testing. Selanjutnya ada estimasi biaya. Posisinya untuk project manager itu kan 1 orang, gaji per bulannya itu 15 juta, terus dalam 5 bulan itu terdapat 75 juta. Lalu UI atau UX designer itu 1 orang, gaji per bulannya itu 12 juta, terus gaji dalam 5 bulannya itu 60 juta. Lalu ada backend developer itu 2 orang, gaji per bulannya itu 10 juta, dan gaji dalam 5 bulannya itu 100 juta. Lalu ada frontend developer, itu terdapat 2 orang, gaji per bulannya itu 9 juta, dan dalam 5 bulan itu 90 juta. Lalu ada QA engineer, itu 1 orang, dan gaji per bulannya itu 8 juta, lalu dalam 5 bulan itu 40 juta. Total dari semua orang itu jumlahnya 7, dan gaji dalam 5 bulannya itu ada 365 juta. Ini belum termaksud biaya teknologi dan infrastruktur, biaya software dan tools, dan biaya operasional dan biaya lain-lainnya. Lalu ada analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan yang komprehensif, aplikasi Warung Pintar menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Didukung tren digitalisasi UMPM dan peningkatan penggunaan smartphone. Aplikasi ini relatif mudah diimplementasikan dengan proses onboarding sederhana, meski memerlukan program training untuk pengguna. Aspek hukum termaksud rendah risiko selama tidak menyentuh fitur finansial kompleks. Sementara dampak sosialnya positif dalam mendukung digitalisasi UMKM. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi Warung Pintar secara keseluruhan layak dan direkomendasikan untuk dilanjutkan. Yang kedua ada dengan pasar potensial mencapai jutaan warung tradisional yang masih kurang terlayani. Lalu yang ketiga ada memerlukan investasi awal signifikan sebesar 628 juta dan akan mengalami kerugian operasional di tahun pertama. Yang keempat ada tantangan utama terletak pada penetrasi pasar melawan kompetitor yang sudah mapan dan kebutuhan akan pelatihan penggunaan. Lalu yang kelima ada keunggulan berupa antarmuka yang sederhana, harga terjangkau, dan kemampuan operasi offline menjadi nilai pembeda yang strategis. Lalu ada yang keenam, fokus pada pengalaman penggunaan serta strategi akuisisi pelanggan yang efektif.
Dan di sini ada daftar pustakanya. Dan terima kasih dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.